Terlepas dari fakta bahwa COVID-19 itu dianggap sebagai penyakit paru-paru ya dokter ya, banyak pasien COVID yang dilaporkan mengalami masalah pada jantung. Tentunya orang dengan riwayat penyakit jantung akan lebih mungkin mengalami gejala COVID-19 yang lebih buruk. Apakah benar demikian? Kita langsung saja kupas tuntas bersama narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Alexander Edo Tonggas sebagai pembicara kita pada hari ini, spesialis jantung paru, konsultan PIHA, FIKA, FAPSC, lahir di Palembang tanggal 2 Januari 1980 dan posisi sekarang sebagai Kepala KSM Kardiologi Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Lulus dokter umum di FK Unsri ya dok, tahun 97 sampai 2003, lalu menjadi dokter spesialis jantung di FKUI tahun 2008 sampai 2012. Baiklah dokter, untuk mempersingkat waktu nih dokter, kami akan mempersilakan dokter Edo untuk mempresentasikan topik mengenai jantung sehat melawan COVID-19. Kami persilakan dokter Edo. Ya, terima kasih Dr. Sofi. Oke, selamat siang semuanya. Sekali lagi, salam sehat. Ingat sehat, ingat kualitas ya. Nah, pada siang hari ini saya akan sedikit memberikan presentasi singkat yang berjudul Jantung Sehat Melawan COVID-19. Karena memang Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang kita peringati tanggal 29 September kemarin, itu topiknya tahun ini adalah Use Heart to Fight Cardiovascular Disease and COVID-19. Slide. Nah, jadi pembicaraan kita siang hari ini mungkin akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu mungkin saya akan mulai dengan apa itu sistem jantung dan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler. Kemudian bagaimana mekanisme COVID-19 dan bagaimana pengaruhnya ke sistem kardiovaskuler. Dan kemudian kita mungkin ingin tahu sedikit profil kardiovaskuler Anda, pemirsa itu seperti apa, seberapa jauh Anda memiliki risiko, dan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi profil risiko ini. Dan saya akan di akhir presentasi nanti saya akan memberikan beberapa tips untuk pasien yang sudah memiliki masalah jantung di masa pandemi ini. Baik. Nah, jadi yang pertama itu kita akan bahas dulu apa itu sistem kardiovaskuler. Jadi kita tahu bahwa jantung itu adalah organ yang penting ya. Walaupun ukurannya kecil, dia hanya berukuran seperti kepalan tangan, namun jantung ini terhubung dengan semua pembuluh darah dalam tubuh kita. Nah, jantung dan pembuluh darah ini bekerja bersama sebagai satu sistem yang kita sebut dengan sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Nah, jantung itu kalau kita ibaratkan, jantung itu bisa kita ibaratkan sebagai sebuah pompa. Pembuluh darah itu adalah pipa-pipanya. Nah, jadi pompa ini akan memompakan darah ke seluruh tubuh melalui pipa-pipa pembuluh darah tadi, sehingga kita jantung memastikan distribusi atau penyebaran oksigen dan zat gizi atau nutrisi ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Baik. Baik, jadi sistem kardiovaskular atau sistem jantung dan pembuluh darah ini terdiri dari dua sistem. Yaitu yang pertama adalah sistem arteri. Ini adalah pembuluh nadi, dari dia pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi dari jantung akan memompakan darah ke seluruh tubuh melalui sistem arteri, dan kemudian setelah oksigen dan zat makanan diserap oleh sel-sel tubuh, maka darah akan kembali dari seluruh tubuh ke jantung melalui sistem pembuluh darah balik atau sistem vena. Jadi sistem arteri dan vena ini membentuk satu sistem pembuluh darah kita dan juga merupakan bagian dari sistem kardiovaskuler ini. Right? Nah, jadi tentu saja sistem kardiovaskuler ini apabila kita tidak berhati-hati maka ini dapat menjadi suatu penyakit ya. Jadi penyakit kardiovaskuler adalah semua masalah yang bisa terjadi pada jantung dan pembuluh darah, jantung atau pembuluh darah. Dan kita mengetahui ada beberapa penyakit yang memang terkait dengan jantung ya. Misalnya yang paling sering dijumpai sehari-hari mungkin sudah dikenal namanya penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini adalah penyakit yang menyerang pembuluh darah jantung atau yang kita sebut dengan pembuluh darah koroner, di mana di situ sudah terjadi plak dan terjadi penyempitan ya. Sehingga aliran darah ke jantung sendiri itu kurang dan biasanya manifestasinya berupa sakit dada atau angina. Namun
penyakit yang terkait jantung, tidak hanya penyakit jantung koroner, pemirsa. Jadi juga ada penyakit-penyakit lainnya yang mungkin jarang didengar, misalnya ada penyakit jantung katup. Jadi katup-katup atau kelab jantung ini mengalami gangguan atau kerusakan. Nah, selain itu juga ada gangguan yang berhubungan dengan listrik jantung. Ya, misalnya itu yang kita sebut juga dengan aritmia ya. Jadi irama jantungnya yang biasanya normal, harmonis, menjadi seperti dangdutan, nggak teratur. Nah, itu namanya gangguan irama jantung atau aritmia. Dan penyakit jantung juga bisa mengenai anak-anak ya, anak-anak atau bayi. Nah, itu kita sebut biasanya penyakit jantung bawaan. Jadi dari lahir bayi-bayi ini sudah mengalami penyakit jantung karena bersifat keturunan atau genetik. Biasanya misalnya sekat jantung yang tidak terbentuk sempurna, atau ada sumbatan sekat yang harusnya tidak ada, katupnya sempit dan lain sebagainya. Nah, semua penyakit-penyakit jantung ini pada ujungnya, pada akhirnya itu akhirnya akan menjadi bisa berpotensi menjadi gagal jantung, di mana jantung itu mengalami pembengkakan sehingga kemampuan pompanya yang harusnya baik menjadi menurun. Nah, biasanya gagal jantung ini sudah fase akhir atau manifestasi akhir daripada sakit jantung. Nah, biasanya pasiennya tidak bisa beraktivitas maksimal, sedikit aktivitas, sesak, atau misalnya ada bengkak kaki dan seterusnya. Nah, penyakit kardiovaskular tidak hanya bisa mengenai jantungnya, tapi juga bisa mengenai pembuluh darahnya atau pipa-pipanya tadi. Nah, ini mungkin saya kasih contoh di sini, ada namanya diseksi aorta ya. Aorta itu adalah salah satu pembuluh besar yang langsung keluar dari jantung. Jadi kalau diseksi aorta itu artinya ada robekan di pembuluh darah besar tersebut atau pembuluh darah aorta, dan ini sangat berbahaya dan sangat mengancam nyawa ya. Dan kemudian ada penyakit-penyakit di sistem pembuluh balik atau sistem vena, misalnya DVT, deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam ya. Bisa juga emboli paru. Emboli paru itu ada sumbatan di jantung kanan, di pembuluh darah yang menuju ke paru-paru, sehingga pasien juga mengalami penurunan oksigen mendadak. Dan misalnya ada lagi penyakit pembuluh darah ini, misalnya yang sering kita kenal namanya varises, itu juga adalah suatu gangguan di sistem pembuluh balik atau vena-vena. Nah, biasanya keluhannya berupa adanya warna kebiruan atau pembuluh darah vena yang melebar, dan kadang-kadang bisa menimbulkan pegal dan seterusnya. Jadi di sini penyakit kardiovaskular itu banyak sekali ya. Jadi bukan cuma penyakit jantung koroner saja. Baik. Baik, bisa slide sebelum ini nggak? Oke, slide. Nah, baik. Jadi saat ini juga kita sekarang sedang diserang ya oleh suatu pandemi. Sejak mungkin ini pertama kali muncul di Wuhan, itu Cina Tengah ya. Nah, kebetulan saya sempat mampir ke Wuhan sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, untungnya pada saat itu belum pandemi. Sebenarnya kota Wuhan itu kota yang indah, tapi akibat shutdown dan lockdown mungkin seperti kota mati. Tapi mungkin sekarang mereka sudah mulai pulih. Nah, pandemi ini disebabkan oleh suatu virus yang kita sebut dengan novel coronavirus atau coronavirus baru, ya. Namun saat ini lebih dikenal virus ini dengan nama SARS-CoV-2, ya. Karena dia memiliki kemiripan dengan virus SARS yang dulu sebelumnya pernah dikenal. Namun ini SARS-CoV-2 ini memiliki kemampuan untuk berpindah dari manusia ke manusia yang lebih besar daripada SARS-CoV-1 yang dulu. Karena itu mungkin SARS pertama dulu mungkin ya, walaupun heboh tapi nggak seheboh sekarang. Nah, gejalanya penyakit virus ini bisa menimbulkan gejala. Kalau memperinvestasi sebagai penyakit, kita sebut dia coronavirus disease 19 atau COVID-19 karena terjadinya di tahun 2019. Nah, gejala awal itu bisa macam-macam ya. Umumnya kita tahu gejalanya yang mungkin paling sering adalah demam, batuk, darah kental, pernapasan cepat tidak normal. Namun kadang-kadang hanya ada pasien datang dengan keluhan hanya lemas saja, ya, atau cuma diare saja. Ini biasa pada anak-anak ya, atau nyeri-nyeri sendi saja. Ini khas ya, misalnya gejala-gejala infeksi virus sebenarnya mirip serupa. Jadi sebenarnya gejala virus ini sangat mirip sekali dengan gejala virus influenza ya. Namun dampak jangka panjangnya jauh lebih luar biasa ya. Nah, sampai ya mungkin ada beberapa pasien yang mengalami suatu manifestasi berat, mengalami sesak nafas.
Dan bahkan sebagian besar itu tidak bergejala sama sekali, dan ini yang disebut dengan orang tanpa gejala atau asimptomatik atau carrier dan seterusnya. Jadi maka itu kita sangat berhati-hati karena gejalanya bisa menyerupai atau mimik ya, memimik banyak sekali penyakit-penyakit lain ya, dari gangguan cerna, gangguan saluran napas, bahkan sakit jantung juga bisa sangat mirip. Slide. Oke, nah jadi bagaimana sebenarnya virus ini bisa menyerang tubuh kita ya? Nah, jadi kita lihat itu di gambar yang kiri atas, slide. Jadi pertama-tama virus ini akan masuk ke dalam sel tubuh kita ya. Biasanya kan memang penyebarannya itu lewat saluran nafas. Makanya sampai saat ini, maaf ya sebentar. Penyebarannya memang lewat saluran nafas ya. Jadi biasanya memang saat ini pemerintah menetapkan yang namanya social distancing karena virus ini bisa menyebar lewat droplet ya, atau cairan dari dalam saluran napas kita. Apabila kita batuk atau bersin itu bisa sampai 2 meter jaraknya. Jadi karena itu jarak social distancing yang aman itu sekitar 1 sampai 2 meter ya. Nah, jadi virus ini pertamanya masuk ke dalam sel, biasanya masuk kan lewat saluran napas hidung, kemudian nasofaring di belakang hidung, masuk ke saluran napas atas, dan baru nanti dia masuk ke dalam paru-paru. Jadi setiap kali dia mau masuk lebih dalam, itu biasanya ada sistem imun ya. Jadi dia akan mengaktifasi sistem imun atau sistem kekebalan tubuh ya. Jadi makanya virus ini bisa ditemukan, ada yang ketemunya masih di hidung, ada yang ketemunya sudah di belakang tenggorokan, ada bahkan yang cuma ketemunya di dalam paru. Jadi tergantung virus itu sudah menginvasi atau masuk ke tubuh kita sampai sejauh mana. Jadi swab itu bisa, makanya kita kalau ngambil swab untuk pemeriksaan pasti dari virus ini ya kita ngambilnya dari hidung sampai ke tenggorok belakang dan dari air liur. Karena virus ini bisa lokasinya tidak selalu di hidung, bisa saja lebih dalam. Nah, saat sistem imun aktif, ya, sistem imun ini biasanya berupa sel-sel peradangan. Nah, sel-sel peradangan ini akan mulai mendekat, ya, menuju ke lokasi tadi yang awalnya diinfeksi oleh virus, dan dia dapat mengaktifasi sistem imunitas secara umum. Nah, biasanya respon peradangan ini ditandai dengan peningkatan sistem peradangan yang kita sebut dengan sitokin atau interleukin. Ya. Nah, dalam kondisi ini, slide. Jadi sistem imun itu bisa baik, bisa tidak, karena masih setiap orang beda. Ada yang orang sistem imunitasnya itu rendah atau kurang imunnya. Nah, jadi orang yang sistem imunnya rendah, sel-sel peradangan tadi jumlahnya kurang sehingga tidak mampu membunuh virus ini dengan baik. Atau juga ada orang lain yang sistem imunitasnya berlebihan. Jadi sistem imunitasnya berlebihan sehingga mengantisipasi si virus secara berlebihan, justru akan terjadi respon imun yang berlebihan yang kita sebut dengan badai sitokin. Dan justru badai sitokin inilah yang akan membunuh kita karena menyerang sel-sel pernapasan, bahkan bisa menyebabkan sesak nafas berat dan pneumonia serta peradangan sistemik. Right? Namun apabila sistem imun kita normal dan cukup, maka ini akan berujung pada penyembuhan. Dan ini yang kita harapkan, bahwa sebagian besar sebenarnya yang terinfeksi dari virus ini mengalami kesembuhan. Right? Baik, dan ini adalah manifestasi sistemik. Jadi kita tahu ya, karena dia bukan hanya menyerang sistem saluran napas. Jadi memang biasanya di awal itu menyerang saluran napas, tapi dari beberapa laporan dan dunia kedokteran saat ini, maka virus ini ternyata juga dapat ditemukan menyerang sistem, misalnya sistem saraf, sehingga menimbulkan gejala-gejala mirip dengan radang selaput otak, dan kemudian juga menyerang saluran cerna, ginjal, jaringan otot, ya, sistem kelainan pada darah, dan juga salah satu yang cukup fatal adalah menyerang sistem kardiovaskular yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dia dapat menyerang jantung dan menyerang pembuluh darah. Dan biasanya manifestasi akhirnya berupa peradangan otot jantung atau yang kita sebut dengan miokarditis. Dan miokarditis ini apabila terjadi maka dia bersifat fatal. Nah ini, jadi potensi kerusakan kardiovaskular pada COVID-19 atau COVID-19
itu dia dapat menimbulkan kerusakan otot jantung atau yang disebut dengan miokard. Ini kerusakan langsung ya, jadi virusnya sendiri bisa merusak jantungnya. Dan kemudian kedua, dia bisa menginduksi atau merangsang suatu kejadian kardiovaskular akut yang berupa serangan jantung atau stroke ya, terutama pada orang-orang yang sudah memiliki kerawanan atau kerentanan sebelumnya. Dan terakhir, dia juga bisa memperberat penyakit kardiovaskular yang sudah ada sebelumnya ya, karena orang-orang yang memiliki penyakit penyerta seperti penyakit jantung, hipertensi, penyakit paru kronis, diabetes, itu semuanya memiliki imunitas yang terganggu, imunitas yang kurang, sehingga lebih mudah untuk terserang dari virus ini. Baik. Baik. Baik, ini adalah gambar skematiknya. Jadi virus masuk lewat saluran pernapasan, tapi juga bisa menyerang organ-organ lainnya. Slide. Slide. Nah, jadi sekarang kita mencoba merefleksi diri ya, seperti apa profil kardiovaskular kita. Jadi kita ini bisa saja adalah orang-orang yang tanpa penyakit kardiovaskular sebelumnya. Kita bisa merupakan orang yang sudah memiliki penyakit kardiovaskular sebelumnya. Tapi kita bisa juga kita belum sakit kardiovaskular tapi memiliki resiko. Nah, jadi ada beberapa cara ya, cukup banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghitung resiko kardiovaskular kita. Jadi mungkin sebelum acara ini sudah ada Dr. Selvi, kita sudah melakukan semacam apa, survei ya? Survei screening gitu. Oke, survei screening nanti dapat apa tuh? Dan nanti ada 10 orang yang mendapatkan gratis pemeriksaan jantung. Iya. Oke, baik. Jadi ada beberapa skor ya atau kalkulator yang bisa kita gunakan. Ya, sebagian bisa di-download misalnya lewat internet atau lewat aplikasi di smartphone. Namun yang biasa saya pakai sebagai dokter jantung itu adalah pada slide ini. Ya, jadi pada slide ini kita bisa melihat ini namanya score risk atau tabel risiko score. Ya, ini yang digunakan biasanya di Eropa. Jadi biasanya kita dapat memperhitungkan risiko kardiovaskuler dari segi misalnya jenis kelamin ya, kemudian usia, apakah merokok atau tidak, bagaimana tekanan darahnya, dan bagaimana kolesterolnya. Jadi untuk sistem skor ini kita ada beberapa yang memang harus diperiksa oleh dokter, yaitu misalnya tekanan darah dan angka kolesterol. Oke, jadi misal slide kita ambil contoh nih misalnya. Jadi misalnya ada seorang laki-laki itu berusia 55 tahun dan kebetulan beliau ini merokok. Kemudian pada saat dilakukan tekanan darah rata-ratanya sekitar 160/80. Kemudian total kolesterolnya 200. Jadi kira-kira kalau kita petakan pasien ini kira-kira ada di mana? Ayo kita lihat, coba slide. Nah, jadi kita lihat di situ di tabel itu bahwa pasiennya laki-laki usia 55 tahun ya. Slide. Kita lihat yang sebelah kanan, berarti kiri itu wanita. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian itu ada, kita tarik garis, tekanan darahnya 160, kita tarik mendatar, dan kemudian kolesterolnya tadi 200, kita tarik garis ke atas. Jadi beliau ini kurang lebih berada di resiko merah, ya, zona merah ini. Kalau Palembang zona apa? Zona orang. Zona semangka atau zona orange, yang jelas nggak pernah merah. Ya, kalaupun dia seperti semangka, hijaunya di luar, dalamnya merah mungkin ya. Baik, jadi intinya secara kardiovaskular, laki-laki ini berusia 55 tahun merokok, tensi sekian, kolesterol sekian, maka dia masuk zona merah. Zona merah itu artinya berisiko tinggi. Artinya kalau kita lihat angkanya, maka dalam 10 tahun ke depan pasien ini memiliki 5-9% risiko untuk terjadinya kejadian kardiovaskular atau penyakit kardiovaskular di masa depan. Sehingga mungkin harus melakukan intervensi lebih lanjut, misalnya konsultasi ke dokter atau memeriksakan lebih lanjut ya, setelah di screening. Slide. Oke, slide. Baik, nah jadi setelah kita mengetahui risiko kardiovaskular kita, nah kita bisa mengkategorikan ya, kita ini masuk yang mana. Kalau kita
tidak memiliki penyakit kardiovaskular, slide. Kembali dulu. Maka kita tetap harus menghindari jangan sampai kita kena COVID-19. Ya, tentunya dengan segala protokol kesehatan. Kalau kita punya penyakit kardiovaskular, slide. Ya, dan ingat bahwa pasien sudah dengan sakit jantung itu resiko mortalitas atau resiko kematiannya itu lebih besar. Jadi kita harus bekerja lebih keras untuk yang sudah punya penyakit kardiovaskular. Hindari jangan sampai terkena COVID-19, jaga pola hidup supaya tetap sehat, dan kalau punya obat rutin, lanjutkan obat rutinnya. Nah, untuk yang tanpa penyakit kardiovaskular tapi sudah berisiko, ya tentu kita mencegah jangan sampai kena COVID-19, jangan juga sampai kena penyakit kardiovaskular. Jadi jaga pola hidup sehat, lanjutkan obat-obat pencegahan kalau memang diperlukan. Kalau kita berisiko tinggi, kadang-kadang dokter akan merekomendasikan beberapa obat, misalnya obat pengecek darah atau obat-obat statin untuk mengontrol profil lipid atau profil kolesterolnya. Baik, jadi ini apa yang harus kita lakukan? Jadi bagaimana kita menghindari COVID-19? Yang pertama ya, perbanyak stay at home atau tinggal di rumah. Jadi misalnya ya kita tahu kita semua memiliki kebutuhan ekonomi, tapi begitu selesai kita melaksanakan kewajiban kita mencari nafkah dan sebagainya, ya kita tidak usahlah kita misalnya keluar rumah untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Karena dua rumah yang berbeda ini kan memiliki lingkungannya sendiri. Jadi kadang-kadang tuh saya mungkin agak prihatin masih dengar misalnya ya teman-teman pergi ke rumah keluarganya yang ini, keluarganya yang itu, yang berbeda rumah. Walaupun sama-sama keluarga, tapi resikonya tetap ada gitu. Karena kita tidak tahu kondisi orang di rumah orang lain itu mereka mobilitasnya seperti apa. Dan kemudian jangan lupa menggunakan masker ya. Nah, untuk rumah sakit Caritas sendiri, karena kita go safe ya, rumah sakit Caritas ini kami merekomendasikan sebenarnya kalau berkunjung ke rumah sakit ya, atau kebetulan Anda menjadi pendamping pasien, maka di rumah sakit kami harapkan menggunakan masker bedah. Jadi ini untuk keamanan kita semua ya. Nah, tapi kalau nanti sudah keluar dari rumah sakit, tidak datang ke rumah sakit ya, mungkin bisa silakan gunakan masker biasa. Itu rekomendasi kita untuk lebih meningkatkan lagi keamanan. Dan kemudian cuci tangan yang teratur. Jadi apabila kita merasa tangan kita kotor, ya habis menyentuh barang-barang yang kita juga bisa terkontaminasi, maka cucilah tangan. Kemudian jaga pola hidup sehat. Bagaimana jaga hidup sehat? Kita tingkatkan imunitas, misalnya dengan konsumsi diet sehat ya, termasuk telur, termasuk susu ya. Nah, dalam hal ini kebetulan sponsor kita hari ini susu Goldsur. Iya. Nah, mungkin bisa menjadi salah satu alternatif ya. Kita tahu kan orang sakit jantung biasanya nafsu makannya kurang, kadang-kadang mengalami malnutrisi ya. Mungkin susu Goldsur ini bisa menjadikan alternatif untuk memperbaiki pola gizi dan tentunya nantinya akan memperbaiki imunitas. Kemudian olahraga teratur. Nah, olahraga tetap jalan walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Kemudian hindari rokok dan alkohol. Karena sudah jelas ada penelitiannya, salah satu penelitian dari Indonesia pun sudah mengatakan bahwa rokok itu meningkatkan risiko kita terkena COVID. Nih, saya tekankan sekali lagi. Rokok itu meningkatkan risiko terkena COVID, plus rokok juga 3-5 kali lipat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Jadi sudahlah, kita hindari rokok ya, sebisanya. Oke, dan juga konsumsi alkohol ini juga merupakan satu cara kita menjaga pola hidup sehat. Dan kita lanjutkan obat rutin kita. Jadi kalau pasien sudah mempunyai obat rutin, silakan dilanjutkan ya, atau ada obat-obat pencegahan yang diberikan seperti pengecek darah, statin, obat-obat hipertensi, obat-obat diabetes, semuanya harus dilanjutkan. Nah, jadi kita semua harus tahu dan kita harus mawas diri bahwa kondisi saat ini ada yang terjadi di sistem kesehatan kita di seluruh dunia ya. Jadi yang pertama, itu semua fasilitas kesehatan itu cenderung menunda prosedur-prosedur yang tidak darurat. Jadi tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu semua pasien mau prosedur apapun kita terima, tapi sekarang kita punya keterbatasan akses. Ya. Jadi karena situasi pandemi, masyarakat memang tidak kita sarankan ke rumah sakit untuk kasus yang tidak sangat darurat. Nah, kemudian
eh, ada akses terbatas untuk pasien COVID-19. Jadi perlu diingat bahwa semakin tinggi jumlah kasus, maka pasien-pasien ini akan dirujuk ke rumah sakit khusus, dan jumlahnya kita tahu ini sangat terbatas, terutama berhubungan apabila dengan ruangan-ruangan yang perlu intensive care. Dan kemudian beberapa operasi atau intervensi yang dulunya kita bisa lakukan santai, setiap hari kita bisa cepat, sehari kita bisa kerjakan 3-5 operasi, mungkin nggak bisa sebanyak dulu lagi karena setiap pasien harus menjalani protokol khusus. Dan tentunya ini yang paling menyedihkan adalah kadang-kadang kita terpaksa harus menerima bahwa beberapa tindakan emergensi pun tertunda, walaupun kita di rumah sakit Caritas selalu ingin perbaiki hal ini ya, bahwa kita tidak menunda lagi tata laksana emergensi dan kita melaksanakan tata laksana, namun pasien tetap semua harusnya di screening COVID-19 sebelum tindakan bedah atau prosedur invasif apapun. Right? Nah, jadi faktor-faktor ini ya akan berujung tadi tertundanya penanganan gawat darurat, tenaga medis kelelahan, rumah sakit overload, dan resiko infeksi di rumah sakit maupun tempat-tempat lain. Sehingga ini akses kesehatannya terbatas dan ini semua harus kita pahami. Nah, jadi ini mungkin di akhir pembicaraan saya pada hari ini, ya mungkin saya akan berikan beberapa tips ya. Nah, ini adalah 8 tips yang Anda bisa terapkan. Ya, jadi yang paling penting dengan akses kesehatan yang sangat terbatas ini, yang paling penting adalah bagaimana Anda memahami kondisi Anda. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita memaksimalkan penggunaan telemedicine atau konsultasi online. Ini memang kita utamakan untuk pasien-pasien yang stabil. Namun prinsipnya adalah dokter sebaiknya sudah kita berada di rumah sakit ya, supaya kita bisa mengisi rekam medis. Dan ini kita tidak rekomendasikan untuk konsultasi pertama. Nah, intinya apabila ingin melakukan telemedicine atau ingin melakukan konsultasi online, ya sebaiknya menggunakan sistem aplikasi kesehatan resmi, baik dari rumah sakit atau yang official. Kita tahu ada beberapa aplikasi, dan bukan komunikasi transaksi personal, WA-an aja. Nah, itu sangat berisiko. Berisiko untuk siapa? Berisiko untuk pasiennya. Nah, dokternya kan pasiennya banyak, kita nggak tahu siapa yang mereka. Dan biasanya memang saya pribadi tidak pernah memberikan rekomendasi obat tertentu lewat WA, karena ini sangat berbahaya. Semuanya harus terdata dan terekam secara resmi, dan ini juga mohon dipahami oleh pasien. Oke, tidak ada obat yang lebih baik daripada pencegahan. Slide. Cegah penyakit kardiovaskular, cegah COVID-19 karena kombinasi keduanya bisa fatal. Slide. Oke, ini adalah kesimpulan kami bahwa penyakit kardiovaskular itu bisa terjadi, adalah masalah apapun terjadi pada jantung atau pembuluh darah kita. COVID-19 gejalanya bisa mirip, bisa mencetuskan dan menyebabkan komplikasi pada penyakit kardiovaskular. Ketahui profil kardiovaskular Anda, sangat penting untuk menghindari komplikasi dari COVID-19. Bila Anda punya penyakit kardiovaskular, kenalilah penyakit Anda dengan baik dan tujuan pengobatannya. Mencegah penyakit kardiovaskular dan COVID-19 jauh lebih baik daripada mengobati. Selamat siang, saya kembalikan pada moderator. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dr. Edo, penjelasan yang cukup gamblang sekali. Dan tentunya intinya adalah kita harus punya badan yang sehat ya dokter, dan punya jantung yang sehat supaya kita bisa melawan COVID-19.